Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kebenaran Al-Quran mengenai proses kehamilan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberitahukan kepada umatnya mengenai banyak hal melalui Al-Quran, termasuk proses kehamilan. Proses kehamilan adalah proses yang sangat panjang. Al-Quran bahkan telah menjelaskannya, jauh sebelum ilmuwan-ilmuwan barat menemukannya setelah proses panjang penelitian. Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Di dalam 3 ayat tersebut diterangkan dengan jelas perjalanan kejadian manusia. Dari awal ovum yang dibuahi oleh sperma, sampai terbentuklah bayi yang siap lahir ke dunia. Profesor E. Marshall Johnson. Dia adalah profesor dan ketua Departemen Anatomi dan Perkembangan Biologi. Johnson juga merupakan Direktur Institut Daniel Boyd Thomas Jefferson University, Philadelphia, Pennsylvania, USA. Johnson pun telah menulis lebih dari 200 karya yang telah dipublikasikan. Pada awalnya, Profesor Johnson tidak menerima bahwa ada ayat-ayat yang menjelaskan tentang perkembangan biologi dalam Al-Quran dan hadis. Scientist, I can only deal with things which I can specifically see. I can understand embryology and developmental biology. I can understand the words that are translated to me from the Quran. As I gave the example before, if I were to transpose myself into that era, knowing what I do today and describing things, I could not describe the things which were described. I see no reason, I see no evidence for the fact to refute the concept that this individual, Muhammad, had to be developing this information from someplace. So I see nothing here in conflict with the concept that divine intervention was involved in what he was able to. Tapi setelah diskusi dengan Syekh Zindani, ia mulai berminat dan berkonsentrasi meneliti terkait tahap internal serta pengembangan eksternal janin dalam tubuh manusia. Melalui serangkaian penelitian itulah dia berdecak kagum pada apa yang tertulis pada kitab berumur 1400 tahun yang lalu. Mari coba kita lihat dan perhatikan surat Al-Mu'minun ayat 12-14 mengenai proses penciptaan manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati, berasal dari tanah. Asal muasal manusia adalah tanah. Karena kakek moyang pertama kali diciptakan dari tanah. Dari sudut pandang ilmu kimia, kita dapat membandingkan unsur-unsur kimia yang ada dalam tanah yang relatif sama dengan unsur kimia manusia. Dan tak bisa dipungkiri lagi, bahwa manusia berasal dari tanah dan kembali ke tanah. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ. Artinya, kemudian kami menjadikannya air mani, yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim. Proses kehamilan berlangsung selama 40 minggu dihitung dari hari pertama mens berakhir. Dalam proses kehamilan ini, dibagi menjadi 3 fase, biasa disebut dengan trimester, yakni 1. Trimester pertama, minggu pertama sampai minggu ke-12 terdapat 3 fase di dalamnya. Periode geminal, minggu pertama sampai minggu ketiga. Proses pembuahan pertama. Periode embrio, minggu ketiga sampai minggu ke-8. Sistem saraf, organ utama, dan struktur utama mulai terbentuk. Seperti mata, mulut. Sedangkan hati mulai memproduksi sel darah. Periode fetus, minggu ke-9 sampai minggu ke-12. Periode di mana organ penting terus bertumbuh. 2. Trimester kedua, minggu ke-12 sampai minggu ke-24. Merupakan peningkatan perkembangan janin. Jaringan kuku, indera penglihatan dan pendengaran mulai berfungsi. Trimester ketiga, minggu ke-24 sampai minggu ke-40. Semua organ tubuh telah tumbuh dengan sempurna.
خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Artinya, kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian, kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Itulah ayat 14 surat Al-Mu'minun yang menerangkan tentang proses kehamilan selanjutnya. Salah satu penelitian menyebutkan bahwa proses perkembangan bayi dalam rahim persis seperti apa yang digambarkan dalam Al-Quran. Awalnya, tulang embrio mengeras dan kemudian sel-sel otot yang terpilih dari jaringan tulang bergabung dan membungkus tulang-tulang tersebut. Betapa indahnya Al-Quran dan betapa beruntungnya orang-orang yang mencintainya. Sebab, dari dalamnya lah segala ilmu pengetahuan berasal. Menjadi sumber dari segala sumber yang kan abadi hingga akhir masa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.